Selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu tentunya. Dan kita kembali lagi ya ke prediksi malam ini, yakni pada edisi 7 ya sampai dengan 8 Juli 2023 ya. Oke, dan bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan pastinya bisa memberikan teman-teman prediksi yang lebih akurat lagi untuk setiap harinya ya. Oke teman-teman, saya tidak basa-basi lagi, saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin seperti biasa, silahkan dicek di Play Store atau di Google Store kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, seperti biasa 4 laga yang akan saya bahas untuk laga malam nanti itu dini hari, dimana 2 laga saya ambil dari Liga Profesional Argentina dan 2 laga dari Brasil Serie B ya. Oke, untuk prediksi yang pertama dari Liga Profesional Argentina, ada Gimnasia LP akan berhadapan dengan Independiente ya. Oke, peluang kemenangan di sini masih terlihat sama-sama memberikan for ya untuk kedua tim ini. Sementara ada 3 pemain dari Gimnasia yang tidak akan bermain atau absen. Sementara dari Independent juga terlihat ada 2 pemain yang tidak akan bermain atau absen ya. Dari 5 pertandingan terakhir dari Gimnasia tampil terbilang cukup bagus, meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri, dan hanya 1 kali kalah ya di 5 laga terakhir ya. Sementara untuk Independent sendiri juga tampil dengan performa yang terbilang cukup bagus, meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan hanya mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Gimnasia LP dengan Independent, di mana Gimnasia meraih 3 kali kemenangan, sementara Independent hanya 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Oke, posisi peringkatnya saat ini di mana Gimnasia ada di peringkat 18 dengan 27 poin, sementara Independent ada di peringkat ke-23 dengan 24 poin ya. Oke teman-teman, setelah kita analisa atau bahas bersama untuk 5 laga terakhir antara Gimnasia LP dengan Independent, jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Independent dengan menahan Gimnasia di 1/4 gol dan di over 1/3 atau hampir 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ini, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke, selanjutnya ada Central Cordoba yang akan berhadapan dengan Newell's Old Boys ya. Oke, dan untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat lebih ke tim tamu ya. Sementara dari ke Central Cordoba sendiri terlihat full tim, namun dari Newell's Old Boys terlihat ada 2 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari 5 laga terakhir dari Central Cordoba, di mana tampil cukup bagus, meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali seri. Sementara untuk Newell's Old Boys sendiri juga sama, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali seri ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Newell's Old Boys dengan Central Cordoba, di mana Newell's Old Boys selalu menang ya di 5 kali pertemuannya dengan Central Cordoba. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Newell's Old Boys ada di peringkat 13 dengan 30 poin, sementara Central Cordoba saat ini ada di peringkat ke-19 dengan 26 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau analisa keseluruhan dari 5 pertandingan terakhir, begitu juga untuk head-to-headnya antara Central Cordoba dengan Newell's Old Boys. Jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Central Cordoba cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya, dan di under 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Oke, laga selanjutnya sambil dari Brasil Serie B, ada Novo Horizontino akan berhadapan dengan Atletico Go ya. Oke, di sini saya lihat dari Novo Horizontino ada 3 pemain yang tidak akan bermain, sementara dari Atletico ada 2 pemain yang masih diragukan atau dipertanyakan ya. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Novo Horizontino tampil dengan performa terbilang cukup bagus, meraih 3 kali kemenangan beruntun dan juga mengalami 2 kali kekalahan beruntun. Oke, untuk 5 laga dari Atletico Go tampil terbilang cukup bagus untuk 5 laga terakhirnya, meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, posisi peringkatnya saat ini Novo Horizontino ada di peringkat keempat dengan 29 poin, sementara Atletico Go ya saat ini ada di peringkat 10 dengan 22 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau 5 laga terakhir antara Novo Horizontino dengan Atletico Go, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Novo Horizontino cukup di handicap 0,5 atau di setengah gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ini, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke, untuk prediksi yang terakhir masih dari Brasil Serie B, ada Sierra akan berhadapan dengan Botafogo SP ya. Oke, dan dari Sierra terlihat 1 pemain yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari Botafogo juga ada 2 pemain yang tidak akan bermain atau absen ya. 5 laga terakhir dari Sierra tampil tidak terlalu bagus di 5 laga terakhir, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Botafogo SP tampil cukup bagus, meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan juga mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara kedua tim ini di mana baru bertemu 1 kali dan laga dimenangkan oleh Sierra dengan skor cukup besar yakni 6-1.
Oke, untuk posisi peringkat saat ini Botafogo ada di peringkat 8 dengan 24 poin, sementara Sierra saat ini ada di peringkat ke-12 dengan 21 poinnya. Oke, dari ringkasan keseluruhan 5 laga terakhir antara Sierra dengan Botafogo SP, jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Botafogo SP cukup di dekat 0,5 atau di setengah gol dan di under 2,1/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ini, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP dan salam olahraga.